tantangan seorang hamba ketika mau beribadah atau ketika beribadah, maka insya Allah akan semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan untuk kekasih kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang berisikan tentang hadis-hadis tentang pribadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapankah datangnya hari kiamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah, sebenarnya yang paling penting itu bukan kapannya, tetapi apa yang telah engkau siapkan untuk hari akhirat. Kemudian dijawab oleh sahabat Rasulullah tersebut, aku memiliki Allah dan Rasulnya, aku memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ini akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, seperti itu kata orang, gitu kan? Bagaimana mungkin kita akan mencintai Rasulullah tersebut kalau kita tidak kenal? Maka alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian tentang Syama'il Muhammadiyah yang mungkin jarang dibuka oleh ustaz-ustaz. Kalau akhlak tuh banyak tuh, akhlak atau tentang sejarah-sejarah banyak. Tapi kalau tentang khusus pribadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari secara mendetail sesuai dengan kitab ini, maka alhamdulillah dimudahkan oleh Allah kita pelajari dan kita mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita nanti benar-benar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Maka jangan pernah kita Bapak dan Ibu merasa tentang apa ini gitu kan? Tentang makanan Rasulullah, tentang ini. Bisa enggak kajian yang lain gitu. Kajian yang lain kita kaji juga gitu kan? Dan ini kita kaji juga, kita dengarkan bagaimana Rasulullah tersebut, maka insya Allah ini sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita kaji yaitu telah kita baca 4 hadis tentang bab lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dengarkan dari penjelasan guru-guru kita lihat dari penjelasan para ulama tentang hadis ini, dan mereka mengatakan bahwasanya hadis ini ceritanya adalah ketika tidak ada lagi lauk pauk di rumah beliau. Kemudian dikatakanlah oleh istri beliau, yang ada cuma cuka ya Rasulullah. Kemudian apa sikap Rasulullah ketika mendengar itu? Apakah beliau marah dan sebagainya? Apakah beliau tidak merasa cukup?
Enggak, beliau sangat merasa cukup. Beliau sangat qanaah, dan sehingga dia katakan sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka. Diibaratkan seperti mungkin kalau di daerah awak dalam kehidupan awak sehari-hari, mungkin yang ada misalnya cuman sambal lado gitu. Di rumah misalnya kan yang ada cuma sambal lado gitu. Kemudian awak katakan ke orang rumah awak, sambal lado ke mana teh nan paling lama gitu. Artinya seperti itulah Rasulullah SAW menyikapi hidup ini gitu. Dan beliau itu sangat-sangat qanaah, sangat merasa cukup terhadap apa yang ada gitu, apa yang diberikan oleh Allah di hadapan beliau gitu. Dan begitu juga keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antaranya juga yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nu'man bin Bashir pernah berkata kepada para sahabat yang lain, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Bukankah kalian itu, kata Nu'man bin Bashir kepada para sahabat yang lain, bukankah kalian sudah memiliki makanan atau minuman yang sangat banyak gitu, banyak macam ragamnya gitu. Laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Sungguh aku telah melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, pernah suatu kali hendak memperoleh apa yang mau dimakan gitu. Itu Nabi itu gitu. Tapi kalau kalian banyak makanan, banyak minuman gitu, maka perlu kita untuk mensyukuri itu semua gitu. Ketika lai ada makanan gitu kan, bersyukur awak sebanyak-banyaknya. Nabi saja, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pernah merasakan yang namanya kelaparan. Pernah merasakan kelaparan dan tidak ada yang mau dimakan gitu. Tapi beliau bersyukur dan bersabar ketika mendapati seperti itu. Maka perlu kita contoh juga dan kita amalkan betul-betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian diantaranya Bapak dan Ibu, bahwasanya pernah ada salah seorang sahabat, ada beberapa orang sahabat berkumpul di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian dihidangkan daging ayam. Kemudian ada salah seorang keluar dari perkumpulan tersebut. Kenapa dia keluar? Tidak mau makan daging ayam tersebut karena dia melihat sebelumnya ayam itu makan sesuatu yang menurut dia jijik itu, sehingga dia tidak mau makan daging ayam. Kemudian dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, sungguh kata beliau, fa inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahma dajjal. Aku melihat Rasulullah itu memakan daging ayam gitu. Aku melihat Rasulullah itu memakan daging ayam. Jadi apapun yang dimakan oleh ayam, maka itu tidak akan berpengaruh terhadap kebolehan memakan daging ayam gitu. Rasulullah saja makan daging ayam, maka kita apalagi, maka lebih jangan sampai pula jijik kita memakan daging ayam gitu. Atau misalnya makan daging lawak misalnya kan, dari mungkin saya lihat lawak kok makan sesuatu yang enggak bagus gitu. Tapi apakah menyebabkan itu tidak boleh dimakan lawak tersebut gitu, atau ikan tersebut gitu? Maka itu boleh gitu. Jangan sampai banyaknya jijik gitu. Rasulullah saja memakan daging ayam gitu. Terlepas apa yang dimakan oleh ayam tersebut gitu. Kalau memang dibolehan dek syariat, dek agama, maka itu boleh kita memakannya. Insyaallah hadis berikutnya Bapak dan Ibu, hadis yang kelima. An Ibrahim bin Umar bin Safinah an abih, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, dia berkata, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah memakan daging burung puyuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dengan hadis ini tahu bahwasanya Rasulullah pernah memakan daging burung puyuh. Maka burung itu boleh dimakan, kecuali nanti ada burung yang mempunyai cakar, burung buas seperti elang ya, seperti elang, maka itu ada dilarang dari agama. Tapi kalau burung secara umum itu boleh. Dan Rasulullah pernah memakan daging burung puyuh. Hadis berikutnya an Zahdam al-Jarmi, dari Zahdam al-Jarmi qala, dia berkata kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari. Ini hadisnya sama dengan yang tadi. Cerita di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ada yang tidak mau makan daging ayam tadi karena merasa jijik gitu kan, karena dia melihat kotoran tadi. Mungkin kita lewatkan hadis ini. Hadis berikutnya an Abi Asidin, dari Abi Asid qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda kuluz zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Makanlah olehmu minyak zaitun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada minyak yang terbuat dari pohon, yang terbuat dari buah zaitun. Wadahinu bihi, dan gunakanlah ia sebagai minyak rambut. Kalau iddihan itu memakai untuk minyak rambut, pakailah zaitun itu sebagai minyak rambut kalian. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, maka sesungguhnya zaitun itu diambil dari pohon yang diberkahi. Artinya pohon yang ada kebaikan di sana gitu. Sehingga Allah mengatakan watini wazaitun. Artinya ada kebaikan di buah tin dan buah zaitun gitu. Apakah wajib? Tidak itu. Artinya anjuran dari Rasulullah SAW, kalau pengen masak pakai minyak itu kan, pakailah zaitun gitu. Itu bukan menggalih ya Bapak dan Ibu, bukan menggalih itu. Itu hadis dari Rasulullah SAW gitu. Kalau pakai minyak yang lain bahas gitu, ya tidak bahas, silahkan saja gitu. Tapi kalau perkataan dari Rasulullah SAW, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah untuk minyak rambut, kata beliau. Karena sesungguhnya zaitun itu diambil dari pohon yang diberkahi. Kalau berkah itu kan ada kebaikan, ada rezeki yang berkah. Artinya rezeki awak itu membuat elok gitu, bukan membuat yang tidak elok gitu. Ada umur yang berkah, berarti umur awak itu penuh dengan kebaikan-kebaikan gitu. Makanan yang berkah, makanan yang dimakan tuh membuat awak elok sehingga awak bisa beribadah dan sebagainya gitu. Artinya ada kebaikan di buah zaitun tersebut gitu. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda kuluz zaita wadahinu bihi. Sama redaksi hadisnya. Ini dari Umar bin Khattab, kalau yang tadi dari Abi Asid. Kuluz zaita wadahinu bihi, makanlah minyak zaitun, wadahinu bihi, dan gunakanlah untuk minyak rambut. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, maka sesungguhnya dia diambil dari pohon yang diberkahi. Rasanya tidak terlalu perlu dijelaskan. Kalau lah paham, langsung saja ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memakan ad-dubba. Apa itu ad-dubba? Ad-dubba itu adalah sejenis sayur atau buah dari tanaman yang merambat, seperti buah labu gitu. Sebagian penterjemah hadis menerjemahkan ad-dubba itu adalah buah labu. Artinya Rasulullah menyukai buah
labu dan sejenisnya. Fa'utiya bi ta'amin aw du'iya lahu. Pada suatu hari beliau dihidangkan makanan atau mendapat undangan dari seseorang. Faja'altu atatabba'uhu. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faja'altu atatabba'uhu. Aku mencari dan mengutip-ngutip labu. Dicarinya labu itu gitu. Fa'adha'uhu baina yadayhi. Maka aku letakkan labu tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah menyukainya. Karena Anas bin Malik tahu bahwasanya Rasulullah itu menyukai labu, maka dihadapkanlah ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadis ini Bapak dan Ibu bahwasanya bertambah pengetahuan bahwasanya Rasulullah itu menyukai buah labu. Maka kalau adonan pingin makan labu misalnya, karena ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah misalnya, maka insya Allah ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hal-hal yang boleh-boleh saja sebenarnya, hal-hal yang boleh kita lakukan atau tidak gitu kan tidak wajib makan labu. Tapi kalau ketika makan labu tersebut, kemudian awak niatkan karena Rasulullah pernah makan itu gitu. Karena kecintaan awak kepada Rasulullah, maka ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti ada sebagian orang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sangat anti terhadap apa yang ada di, bukan sangat anti, agak-agak anti terhadap apa yang melekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakanlah misalnya Arabisasi lah gitu kan. Ini bukan Islam tapi ini Arab gitu. Islam Arab beda dengan Islam yang ada di Indonesia gitu. Padahal seharusnya kalau kita memang mengaku cinta kepada Rasulullah, kepada seseorang, maka seyogianya kita itu akan belajar untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya seseorang yang mencintai seseorang itu. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, an Hakim ibni Jabir, dari Hakim bin Jabir, an Abih, dari bapaknya, qala, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubbaan yuqatta'. Maka aku melihat di rumah beliau itu ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Ada dubba yuqatta', buah labu yang sudah dipotong-potong. Fakultu, maka aku bertanya, ma hadza? Apa ini ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, nukatsiru bihi ta'amana. Ini adalah buah labu, dengan memotong-motongnya begini maka makanan kita menjadi banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi kita ketika mengadakan acara misalnya sesuatu, misalnya semangkuk misalnya kan, ada yang bisa dipotong banyak-banyak itu supaya banyak yang akan mendapatkan gitu. Supaya banyak yang akan mendapatkan makanan gitu. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak makanan gitu. Mode masak sayur misalnya banyakan kuahnya gitu supaya bisa diagih ke tetangga dan sebagainya. Artinya dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak makanan itu sehingga banyak pula yang akan mendapat faedah dari makanan tersebut, mendapatkan kenikmatan dari makanan tersebut gitu. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, apa katanya? Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu.
Sesungguhnya ada seorang tukang jahit da'a Rasulullah, mengajak atau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, untuk menghadiri jamuan makanan yang dibuat oleh dirinya sendiri gitu. Ada tukang jahit mengundang Rasulullah makan ke rumahnya gitu. Nah, yang makanan tu inya baik surang. Qala Anas bin Malik berkata, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am." Maka aku pergi bersama Rasulullah kepada jamuan makanan tersebut. Jadi Rasulullah pergi bersama Anas bin Malik ke rumah tukang jahit tadi. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin. Maka tukang jahit tadi mendekatkan kepada Rasulullah khubzan min sya'irin, roti yang terbuat dari gandum. Kemudian wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Kemudian ada kuah, yang di dalam kuah tu ada dubba, ada labu, wa qadidun. Qadid itu yaitu daging kering. Qadid itu daging yang sudah dikeringkan. Qala Anas bin Malik berkata, "Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba hawalai al-qas'ah." Maka aku melihat Nabi Muhammad SAW mengutip-ngutip labu di sekitar wadah makanan tersebut. Falam azal uhibbud dubba'a min yaumi idin. Maka semenjak itu aku menyukai labu. Bakok sukanya makan labu sesudah itu karena melihat Rasulullah makan labu itu. Karena melihat Rasulullah suka makan labu, maka beliau suka. Maka dari itulah seharusnya seseorang yang mengaku cinta kepada seseorang, makanya akan belajar untuk mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Ya enggak Bapak dan Ibu? Mungkin Wak sebenarnya enggak suka suatu makanan gitu. Tapi dek pasangan Wak suka makan itu gitu. Maka Wak beraja untuk menyukai makanan itu pula gitu. Karena memang itu seharusnya gitu. Seseorang yang mencintai seseorang gitu. Ini akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya, dan ini akan membenci apa yang dibenci oleh orang yang dicintainya gitu. Dan seyogianya bagi seorang muslim mencintai seseorang itu, siapapunlah dari kalangan manusia, itu adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya awak sangkuian cinta awak tu kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika mencintai pasangan, ketika mencintai anak itu, kalau semakin taatnya kepada Allah dan takutnya membuat dosa, maka otomatis cinta awak itu akan semakin bertambah gitu. Mulai itulah seharusnya awak mencintai makhluk itu. Awak tidak akan mencintai makhluk kecuali karena Allah menyuruh awak mencintai gitu, atau karena kecintaan awak kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau mengaku cinta kepada pasangan, ketika menceliaknya tidak melakukan sholat, maka harus diingatkan gitu. Jangan sampai awak adalah mengarajan sembahyang ke masjid berjamaah gitu, tapi anak awak mungkin alun di rumah gitu. Nah, maka perlu belajar bagaimana cara mencintai itu dalam sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi Bapak dan Ibu. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal asala. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan yang manis, wal asal, dan madu. Beliau menyukai madu dan beliau menyukai manisan-manisan. Hadis berikutnya dari qala Ibnu Jurayj berkata, akhbarani Muhammadun ibnu Yusuf, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yusuf, anna Atha ibn Yasar, bahwasanya Atha bin Yasar
akhbarahu telah mengkabarkan kepadanya anna Ummu Salamah akhbarathu bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepadanya annaha bahwasanya Ummu Salamah qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan. Dari Ummu Salamah hadis ini, beliau pernah menghidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong daging rusuk kambing yang dipanggang. Kalau di antara makanan yang dimakan oleh Rasulullah, sepotong daging rusuk kambing yang dipanggang. Ini pernah Rasulullah memakannya. Fa'akala minhu, maka Rasulullah memakannya, summa qama ila shalah, kemudian dia mendirikan salat, wa ma tawaddaa, tanpa berwudu kembali. Artinya Bapak dan Ibu, ketika awak memakan daging panggang, maka itu tidak menyebabkan batalnya wudu awak gitu. Maka Rasulullah setelah makan itu langsungnya salat gitu, karena tidak membatalkan wudu gitu. Tapi kalau seandainya awak sebelum makan tu alun berwudu maka kalau nak kasumbayang berwudu dulu gitu. Tapi kalau seandainya lah berwudu tidak perlu berwudu balik, karena Rasulullah tidak berwudu setelah memakan daging panggang. Setelah makan sate misalnya, maka tidak perlu berwudu balik, karena itu tidak membatalkan wudu gitu. Hadis terakhir untuk hari ini insyaallah, An Abdullah ibn al-Harith, dari Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjidi. Kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah di dalam masjid. Artinya tidak haram kita makan di masjid gitu. Tapi yang penting dijaga kebersihannya gitu. Karena musaji itu tanpa ibadah itu. Jangan sampai karena disebabkan kita makan sehingga nanti tidak nyaman orang beribadah, maka berdosa awak karena orang tidak nyaman beribadah karena gara-gara awak gitu. Tapi boleh tidak makan di dalam masjid? Maka boleh, karena Rasulullah pernah makan bersama para sahabat di dalam masjid, itu makan daging panggang. Alhamdulillah kita pernah makan di dalam masjid bersama-sama, itu di bulan puasa. Alhamdulillah itu. Jangan sampai pula kita mengatakan tidak boleh makan di dalam masjid gitu kan, hanya boleh sholat saja gitu. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah makan bersama para sahabat di dalam masjid, dan tidak ada larangan bagi kita untuk makan di dalam masjid. Yang penting itu adalah dijaga kebersihannya. Kebersihannya mesti dijaga, jangan sampai kita mengganggu orang yang akan beribadah. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, yang sejuk ini. Lumayan banyak hadis-hadis tentang lauk pauk Rasulullah ini. Mudah-mudahan dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan ke depan selesai, dan bisa kita masuk ke bab selanjutnya, dan dimudahkan oleh Allah SWT sampai nanti selesai kitab ini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup? Tenang katanya. Kita cukupkan. Kalau begitu, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum